Ya, kita sudah saksikan sendiri apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto di Kongres ke-18 dari Muslimat NU yang berlangsung kemarin, pemirsa. Cukup tegas dan cukup keras yang disampaikan Presiden Prabowo. Tidak ada yang kebal hukum di Republik ini di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Bahkan juga ada diksi yang digunakan, bandel ataupun dablek untuk para koruptor yang seakan-akan tidak sadar-sadar untuk mengembalikan uang negara yang akan digunakan untuk kepentingan rakyat. Kita akan membahasnya malam hari ini bersama dengan para narasumber yang sudah hadir bersama saya di Apa Kabar Indonesia Malam. Tentunya ada Mas Andi Aswan, Waketum dari Prabowo Mania 08. Mas Andi, apa kabar? Selamat malam, sehat ya? Alhamdulillah, sehat-sehat. Alhamdulillah, dan juga bergabung bersama kita ada Mas Ari Junaidi, pakar komunikasi politik dari Universitas Indonesia. Mas Ari, terima kasih sudah hadir, selamat malam. Selamat malam, Mbak Gen. Dan tentunya ada Pak Saud Situmorang, Wakil Ketua KPK 2015 sampai 2019. Bang Saud Situmorang, apa kabar? Sehat? Baik, Mbak Gen. Sehat ya? Baik, Oke. Mungkin dari kita berempat yang hadir di sini yang paling tahu apa makna yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, Mas Andi. Mas Andi, ini bukan kali pertama loh Pak Presiden mengingatkan para koruptor sampai kemudian dibilang bandel, dablek. Yang dimaksud apa sih? Jadi begini Mbak Ken ya, sejak beliau dilantik itu dia belum mengatakan bahwasanya kabinetnya harus bersih-bersih. Harus bebas dari namanya korupsi. Ya. Nah, kalau kita menafsirkan apa yang dikatakan bahwa itu monyet lah dan dablek, itu sudah rasa dari dirinya Pak Prabowo itu sangat kekesalannya itu sudah sangat tinggi gitu. Okay. Karena ketika kita ketahui ya, coba ada 5 kasus besar itu 2024 itu ya mengenai korupsi itu. Paling besar itu ada 300 triliun kasus timah itu. Berapa didapat divonis? Hanya berapa? 6 tahun 6 bulan. 300 triliun itu. Itu dia membuat Pak Prabowo itu merasa kesal sekali. Kenapa hukum kita seperti ini? Ya. Kenapa hukum kita ini hanya untuk orang-orang kecil? Kenapa tidak sama semuanya? Tidak rata semuanya. Dan ini kan beliau juga selalu mengatakan, wahai kabinetku, kita harus bersih-bersih. Ya. Kalau kamu tidak bersih, maka rakyat bisa membersihkan kita semua. Betul. Ini adalah tanggung jawab besar beliau. Dan kita ketahui bahwa di Astacita beliau juga salah satunya ada pemberantasan korupsi itu. Makanya sekarang itu bagaimana beliau itu menegaskan, I'm a president. Saya ini presiden. Kalau kamu masih korupsi, masih begitu, ayo hati-hati, akan dihajar sama penegak-penegak hukum. Okay. Di situ ada KPK, di situ ada Kejaksaan Agung, di situ ada kepolisian. Jadi biar bagaimanapun kita ketahuilah beliau ini adalah seorang yang sangat mencintai rakyatnya, sangat mencintai rakyatnya dan tidak mau lihat lagi yang namanya korupsi yang menghisap darah rakyat seperti itu. Baik Mas Andi. Bang Saud, ini Presiden kalau menurut Mas Andi tadi kekesalannya sudah sangat tinggi terhadap para koruptor. Sampai-sampai Pak Presiden juga sudah memerintahkan salah satunya KPK untuk ikut menindak para koruptor ini yang tidak segera sadar mengembalikan uang rakyat. Nah, kalau Bang Saud melihatnya seperti apa? Ya, paling pertama kan beliau yang paling dapat banyak informasi dong. Ya. Ya, kita paling informasi kita yang sumber terbuka kan. Seorang presiden dengan segala macam sumber informasi, banyak yang detail-detail yang kita nggak tahu sama sekali. Yang ternyata kalau bahasanya orang Medan ini, jahanam kali rupanya di bawah ini gitu ya kan. Ya kan? Okay. Itu kan bisa aja presiden mendapat itu. Jadi kekesalan itu cukup tinggi. Dan ini menunjukkan itu satu. Kedua, ini kan menunjukkan sustainability-nya beliau. Dari hari pertama diumumkan di KPU, saya beberapa kali bilang, dia bukan hanya pakai kata mengurangi, menghapus kata yang refleks dari dirinya, menghapus korupsi, kata-katanya begitu. Ya. Dan itu sustain sampai hari ini, terus konsisten menyampaikan itu. Nah, orang kan memang banyak khawatir tentang statement menginspirasi itu, yang dalam bahasa presidensi seseorang dia harus menginspirasi orang untuk kemudian berhenti, itu pasti kita pahami. Tapi kemudian ketika itu tidak jalan di bawah, konteksnya kan selalu korupsi itu pencegahan dan penindakan gitu. Yeah. Ini kan baru deliver message nih, mencegah nih ya. Ya memang nanti udah saatnya kepada penindakan yang lebih cepat, yang kemudian lebih berefek jera gitu. Sehingga statement atau message yang disampaikan oleh kepala negara untuk kemudian membersihkan negaranya sebagaimana
banyak dilakukan beberapa pemimpin sebelumnya di negara lain, statementnya seperti ini. Dan kemudian indeks persepsi korupsinya naik karena ada penindakannya. Yang tadinya dia 40 naik ke 50 gitu ya. Kita sekarang hari ini naik ya dari 34 ke 37 indeks persepsi korupsi kita. Walaupun ada beberapa penurunan dari poin-poin itu, ini menunjukkan bahwa menginspirasi orang itu menjadi penting, tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana itu kemudian diimplementasikan untuk kemudian ada variabel-variabel yang dalam bahasa, kalau bahasa akademik itu ada novelty-nya gitu. Ada sesuatu yang wah memang ini membuat oh iya memang beda gitu. Jadi artinya memang dari yang 10 tahun sebelumnya dari sisi statement juga beda sih. Yang tahun sebelumnya itu paling kan dia ya 1-2 bulan pertama habis itu nggak pernah ngomong kayak begini gitu. Kalau Pak Prabowo ini kan terus konsisten. Ya itu mengingatkan kita meskipun gitu. Masih 100 hari lebih lah ya. Ya kan kan masih terus ya. Ya jadi artinya itu kita berharap ya harus terus begitu menginspirasi dengan subsequently diteruskan dengan penindakan gitu. Baik. Mas Ari, kita sudah bisa melihat bukti konsistensi seorang Presiden Prabowo Subianto untuk betul-betul menghapus korupsi dari Republik Indonesia ini? Ya, kalau saya melihat bahwa apa yang diucapkan oleh Pak Prabowo ini sarkasme politik yang paling luar biasa. Menyebut kata goblok, menyebut kata binatang, dablek gitu ya. Nah, ini harusnya diikuti dengan tindakan nyata. Tetapi saya melihat ada arah yang positif ke sana. Penetapan status tersangka Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan yang selama ini dianggap tidak tersentuh, sekarang tersentuh. Itu yang dimaksud tidak ada yang kebal hukum? Tidak ada kebal hukum. Nah, tetapi harus diteruskan komitmen ini bahwa pisau tidak boleh tajam ke bawah, tetapi letoy atau tumpul ke atas. Oleh karena itu harusnya pernyataan Pak Prabowo ini harus ditindaklanjuti oleh aparatnya. Tapi apa yang kita lihat, bahwa aparatnya pun juga masih belum seirama dengan Pak Prabowo. Kita bisa lihat gitu ya, kasus pembunuhan anak dari pemilik Prodia itu masih bisa dicincai gitu ya. Bagaimana kita bisa melihat kasus-kasus besar lain? Oleh karena itu, ini merupakan statement keras gitu ya dari Pak Prabowo, mengingatkan kepada jajarannya untuk bertindak sama dengan Pak Prabowo. Ini yang kita harapkan. Sudah cukup membuat takut belum sih untuk jajaran di bawah Pak Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka ini untuk tidak main-main, untuk tidak mengambil uang rakyat dengan gertakan-gertakan yang sangat keras yang sudah disampaikan Presiden? Harusnya ini merupakan tindakan keras ya, ucapan keras gitu ya, stadium 4 gitu ya. Kalau kita seblak itu udah level 9. Harusnya diikuti dan ditakuti gitu ya, pernyataan dari seorang presiden. Dan presiden punya kekuatan yang full power gitu ya, untuk menindak aparatnya. Dan seharusnya aparatnya juga malu melihat kenyataan seperti ini. Jadi ini pesannya tidak hanya sifatnya sekedar gertakan saja, Mas Ari. Sudah sejauh ini kan dari awal nampaknya Pak Presiden Prabowo cukup tegas menyinggung mengenai bagaimana komitmen beliau untuk bisa betul-betul menghilangkan korupsi, begitu, memberikan warning yang jelas kepada para koruptor itu. Yang pertama kita lihat kasus pagar laut yang selama ini adem gitu ya. Ternyata di bawah Pak Prabowo bisa tuntas masalah pagar. Walaupun di antara kementerian saling berbeda pendapat. Tetapi kita butuh ketegasan dari Pak Prabowo untuk mengatasi karut-marutnya dunia hukum kita ini. Oke, baik Mas Adi, kita juga pengen tahu loh nanti. Ini soal ketakutan atau bagaimana kondisi batin yang membantu Presiden Prabowo Subianto karena sudah banyak warning alert yang diberikan begitu ya supaya tetap satu irama, tidak memakan, tidak mengambil uang rakyat begitu. Tapi dijawabnya nanti Mas Andi ya, dan yang lainnya juga usai jeda pemirsa, kami kembali untuk Anda. Ya, inilah yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Saya katakan sudah 100 hari, mbok sadar, mbok bersihkan diri. Ya kan, hal koruptor-koruptor yang kau curi, mbok kembaliin untuk rakyat. Kalau malu-malu nanti kita cari cara yang nggak malu. Nah, inilah pemirsa yang disampaikan tentunya beberapa catatan-catatan penting, teguran-teguran sangat tegas yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada para koruptor yang diminta untuk segera sadar. Ada juga pernyataan, saya mau mendekati dengan baik ya. Saya katakan sudah 100 hari, mbok sadar, mbok bersihkan diri ya kan. Hal koruptor-koruptor yang kau cari itu adalah uang rakyat. Tadi juga disampaikan mengenai cara-cara yang akan ditempuh
Dan kalaupun koruptor lari ke Antartika, aku kirim pasukan khusus untuk nyari mereka di Antartika. Ini yang disampaikan pada 31 Agustus 2024 di Rapimnas Gerindra. Setidaknya ada 2 peristiwa yang berhasil kita tangkap di mana Presiden Prabowo Subianto kembali mengingatkan para koruptor untuk sadar dan mengembalikan apa yang menjadi hak rakyat, Mas Andi. Mungkinkah ini hanya akan menjadi gertakan semata atau betul-betul menjadi suatu aksi nyata? Begini, Pak Prabowo itu adalah seorang militer, seorang kesatria, dan sangat mencintai rakyatnya. Kalau yang tadi pertama itu kan itu soft approachment. Ya. Yang keduanya itu ya sudah hard approachment. Okay. Artinya begini, Mbok ya, ini kan ke bahasa Jawa bahasa halus gitu. Coba kamu kembalikan. Tapi itu juga tidak akan menghilangkan aspek dari pidananya karena kan korupsi. Oke. Itu tidak bisa lah ya. Tapi mungkin ya ada pembicaraan-pembicaraan karena willingness dia untuk mengembalikan itu. Ya. Tapi yang jelas beliau ini sangat menegakkan korupsi itu. Artinya harus diberantas. Bayangkan ya, kenapa pemangkasan anggaran itu beliau tuh sampai secara detail sampai tingkatan yang ke-9. Tingkatan ke-9 itu yang sudah berinci. Nanti si A pergi kemana, si B pergi kemana, kayak begitu. Itu detail, 44 triliun untuk perjalanan dinas, ATK 44 triliun. Ini banyak sumber dari korupsi itu banyak. Kalau dalam internal ya birokrasi ini, kementerian dan sebagainya. Maka kan selalu diwanti-wanti beliau, ya kan? Kalau kalian tidak bisa membersihkan diri ya nanti rakyat akan membersihkan dan sayalah sebagai presiden akan membersihkan Anda. Kan begitu. Nah, sadarlah untuk itu ya. Bahwasanya ini presiden kita ini merupakan presiden yang selalu dan mementingkan rakyat, apa yang dia katakan, apa yang dia ucapkan adalah janjinya. Jadi peringatan ini sudah hard level. Nextnya akan apa? Akan ada peringatan di atas hard level lagi atau sudah aksi? Kalau saya katakan ini sudah hard level, tinggal tindakan actionnya. Oke. Ya. Jadi ini kalau ibarat SP udah terakhir banget nih Mas. Ya ini sudah mau masuk udah SP3, udah masuk SP3. Kalau SP3-nya ini ya sudah sikat aja. Oke. Jadi akan menjadi aksi nyata ya. Kita bisa gini, tidak boleh ada namanya ya hanky-panky dengan koruptor. Oke. Siapapun itu. Secara tegas Pak Prabowo sudah mengatakan itu, maka semua jajarannya baik kementerian, birokrasi dan sebagainya ya harus ikuti aturan beliau. Oke, baik. Mas Hari, sudah 100 hari. Lebih. Itu lebih ya. Itu yang disampaikan Pak Prabowo. Artinya itu tadi, ini sudah peringatan terakhir ya. Ini nanti berikutnya akan saya tindak betul ya. Itukah yang disampaikan Pak Prabowo? Ya ini hanya sebatas narasi kata-kata ya. Tapi kita sebagai publik gitu ya, sebagai bagian dari publik masih belum melihat tindakan yang lebih keras lagi. Boleh lah itu dikatakanlah SP3 gitu. Tapi kapan dikeluarkan oknum-oknum yang dikatakan bermain hanky-panky misalkan. Oleh karena itu, sekali lagi, pidato adalah pidato. Apakah retorikanya seperti retorika, tapi rakyat menunggu. Kasihan nih rakyat kita, apalagi pegawai-pegawai yang sekarang ini dirumahkan gitu ya. Butuh ketegasan seorang pemimpin. Jangan hanya sikat di bawahnya, tapi juga di atasnya yang harus disikat. Maksud saya, saat ini kita mengalami masa kesulitan. Kawan-kawan saya dirumahkan di RRI, di TVRI gitu ya. Belum lagi usaha-usaha yang lain, IO, penyelenggara, hotel. Nah, memang saya setuju soal langkah penghematan. Tetapi juga harus dilihat juga gitu ya. Yang terkena itu adalah sektor bawahnya. Tetapi saya melihat sektor atasnya. Kementerian masih mengangkat staf khusus yang kita bisa lihat kredibilitasnya. Artinya gini Mas Hari, kalau kita lihat dari level of communication-nya, apa yang disampaikan atau pidato retorika yang disampaikan oleh Presiden Prabowo, gaungnya atau efeknya sampai sejauh ini bisa sudah sampai mana sih? Ketakutan yang ditimbulkan untuk para jajarannya atau di bawahnya ini? Ini sebuah proses komunikasi politik gitu ya, yang masih hanya pada tataran pidato. Perlu tindakan nyata, langkah nyata. Nah kita harus tunggu nih, apa yang langkah selanjutnya dari Pak Prabowo. Tidak hanya sekedar SP1, SP2, SP3, tetapi langsung pemutusan hubungan kerja misalkan. Baik. Kalau sudah bicara soal tindakan nyata, apalagi tadi sudah disebut KPK nih, Bang Saud. Kalau tadi kan juga Pak Prabowo bilang, kalau malu kita tempuh cara-cara yang nggak bikin malu deh. Dan KPK juga salah satu yang ditugaskan. Nah apa kemudian skema yang bisa didorong atau ditawarkan untuk membuat pidato ini tidak hanya sekedar retorika, tapi betul-betul menjadi aksi nyata? Ya, yang paling penting kan pesan ini ditujukan kan saya sebut tadi di bawah ini ya kan. Di bawah itu kan mulai dari kementerian ke bawah gitu. Kalau kita mau sedikit kreatif, dijajarin semua kementerian yang ada sekarang,
sebenarnya kata-kata itu ditujukan kepada kementerian mana atau menteri mana gitu. Oke, langsung disebut saja. Oh iya dong. Oke. Iya kan? Nggak mungkin juga buat Mas Ari dan saya. Jadi nextnya harus kayak gitu nggak mungkin mungkin ya, juga langsung kan di-mention. Iya kan? Nggak mungkin kita berempat di sini gitu. Tapi itu kan nggak mungkin dilakukan itu karena apa? Kalau kita bicara korupsi, due process of law-nya harus jalan. Ya nggak? Ya dong, nggak boleh korupsi itu begitu-gitu aja. Itu ada due process of law itu ya mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai mengembalikan uang gitu kan. Oke, untuk seorang presiden itu udah including sebenarnya, dia udah paham di situ gitu. Tetapi kalau kita bicara yang saat ini disampaikan itu, katakanlah itu adalah style, strategi, sistem, cara-caranya beliau gitu ya untuk memberantas korupsi, itu kita masih bisa terima gitu. Artinya yang paling penting adalah what is the value that you want to create. Nilai apa yang mau diciptakan? Yang nilai yang mau diciptakan oleh presiden adalah tentu kepastian hukum, ya kan, keadilan, dan kemudian kemanfaatannya. Iya dong, kita khawatir juga nanti statement ini tidak adil, tidak bermanfaat. Jadi ada orang-orang tertentu yang diambil, ya tidak bermanfaat secara keseluruhan, dan kepastian hukum. Nah, oleh sebab itu 3 prinsip itu jangan lupa dipegang, dan itu tugas siapa? Deliver the message dari presiden ini di bawah ini harus dijabarkan. Dalam bahasa intelijen tuh disebutnya itu elemen essential information. Presiden tuh batuk aja di bawah harus jabarin gitu loh. Nggak mesti dibuat detail-detailnya, gimana sih kan gitu ya kan. Dia batuk aja kita udah tahu nih bapak nih udah sampai kayak begini nggak bisa lu jabarin lagi kan. Lo gimana lo jadi orang? Kelewatan namanya berarti ya Bang Saud kamu itu. Oke. Nah tapi apa yang kemudian bisa dilakukan juga oleh KPK mengimplementasi apa yang menjadi perintah presiden? Ini kan jadi seperti apa ya? Diharapkan KPK betul-betul juga bisa melakukan peran dan fungsinya untuk membantu presiden menghapus atau membersihkan Indonesia dari korupsi ini, Bang Saud. Iya, kalau kita kembali kepada 3 institusi baik kepolisian dan kejaksaan dan spesialis KPK, utamanya KPK gitu kan, memang harus kita harapkan. Kalau saya sih kalau mau keren, Pak Presiden bikin perpu kembaliin undang-undang KPK. Baru dia bisa full speed tuh ngejar terus gitu ya, kayak gua dulu dah gitu kan. Pasti setuju ya Pak ya? Kalau memang, wah itu kan bikin perpu aja, kalau dibahas-bahas lagi kemana tuh gedung kura-kura itu repot lagi nanti kita kan. Jadi itu mungkin salah satu yang perlu kita sarankan kepada Pak Presiden. Habis dari dia bicara menginspirasi strategi, style yang berbeda dengan presiden yang pernah ada ya. Coba deh hitung presiden yang pernah nggak di hari-hari hidupnya itu menyampaikan message anti korupsi seperti ini. Gitu. Coba nanti kita cek ke Mas Andi juga ya, karena Mas Andi yang tahu juga. Jadi maksud saya gini, jadi itu artinya ini kita harus ikuti dengan langkah berikutnya. Tetapi kalau kembali ke KPK tadi, yang paling keren adalah presiden bikin perpu, gua kembaliin lo, gua nggak bawa-bawain lo lagi, pokoknya lo independen aja. Tapi dia bisa juga melakukan sesuai undang-undang terbaru, bisa juga umpamanya melakukan dialog karena dia bagian dari pemerintah. Tapi kalau mereka mungkin independen, karena pemberantasan korupsi ini kan as a matter of building confidence measure gitu, membangun kepercayaan tuh kayak seperti apa gitu. Nah itu yang kita harapkan ke depan. Sehingga KPK tetap menjadi yang semula misinya dia koordinasi, supervisi, monitoring, pencegahan, penindakan. Karena sekarang ini kan yang focal point-nya dia agak nggak jelas nih. Ya focal point-nya ya siapa yang jadi koordinator, supervisi, kalau ada case-case yang kayak tadi itu yang berapa 300 triliun cuma dikasih 6 bulan gitu. Itu bisa ya kan 3 tahun ya Pak ya. Nah jadi mungkin itu Mbak. Baik, kita akan cari tahu juga strategi yang paling efektif kemudian untuk bisa meluluskan ataupun kemudian mensukseskan apa yang menjadi visi misi dari Presiden Prabowo Subianto untuk menghilangkan korupsi di Indonesia, pemirsa. Kami akan temukan jawabannya bersama dengan para narasumber tentunya untuk Anda sesaat lagi. Baik, kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai ultimatum yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menindak para jajarannya yang dablek ataupun bandel. Mungkin menyambung dulu yang disampaikan oleh Bang Saud tadi. Bang Saud, jadi gimana? Perpu kemudian yang harus dikeluarkan untuk mendorong ini supaya betul-betul bisa diimplementasikan? Ya, salah satu kepastian yang mungkin akan menjadi lebih pasti, katakan mungkin juga karena memang nanti tergantung siapa pimpinannya juga. Kita juga pernah ngalamin kan pimpinan KPK itu independen tetapi nggak mampu juga memang katakan menaikkan indeks persepsi korupsi untuk kemudian secara signifikan naik. Jadi itu teori lain lagi yang kita bisa pakai. Tapi kalau kita bicara bagaimana sebenarnya piagam PBB yang kita tangani, harus ada satu badan yang transparan dan kemudian bebas dari segala pengaruh
Oke, orang bilang yang sekarang juga bebas dari pengaruh, Pak Saud. Enggak, ketika kemarin mereka di sana bagian dari ASN, totally bagian dari ASN, check and balance-nya nggak kuat gitu. Dibandingkan yang ketika dulu, semua orang bisa datang ke sana, nggak mesti harus pegawai negeri. Jadi kalau salah juga kapan dikembalikan boleh, dan kemudian bisa di-fire kapan aja, karena kita perlu sebuah nilai yang benar-benar di KPK itu dikenal sebagai 9 nilai itu nggak gampang untuk meliharanya. Jadi sekali lagi, kalau kemudian itu kita masuk katakanlah ke undang-undang baru, kita baru masuk ke strategi yang berikutnya untuk mengembalikan bagaimana kondisi-kondisi di katakanlah undang-undang tipikor kita. Ya kan saya tadi udah jelaskan, ada beberapa orang yang udah mulai ngaco nih cara berpikirnya logikal palasi benar nih tentang bagaimana undang-undang tindak pidana korupsi. Terus kemudian sulitnya kemudian kita mau perampasan aset. Karena ada sejumlah instrumen-instrumen piagam PBB yang udah kita tanda tangani, sebenarnya ketika direview kita tuh nggak berubah gitu loh. Termasuk perampasan aset, terus kemudian yang disebutnya sebagai bagaimana kewajiban-kewajiban internasional kita, artinya perjanjian kerjasama internasional dan seterusnya. Itu kan sesuatu yang masih belum kita selesaikan di dalam instrumen PBB itu. Dan itu menjadi terlupakan ketika kemudian KPK sepertinya tidak punya kewajiban untuk menjaga bagaimana kewajiban internasional kita di dalam kaitan piagam PBB yang sudah kita tanda tangani itu. Ini kita masih sibuk di domestik terus gitu. Nah, sehingga saya berpikir Pak Prabowo yang sudah memahami pemahaman anti korupsinya di dalam negeri tinggal diperluas lagi untuk kemudian kita bisa menjadi tidak hanya di Indonesia menjadi contoh, karena dari dulu juga Indonesia itu sebenarnya jadi contoh dalam pemberantasan korupsi. Itu kita kembalikan lagi gitu. Karena kemudian semangatnya sudah ditambah nih oleh Presiden Prabowo Subianto untuk KPK bisa bertindak dengan tegas pula memberantas korupsi di Indonesia. Mas Ari, pesan yang kemudian harus disampaikan oleh Presiden Prabowo ke depan ini seperti apa? Baik kepada masyarakat ataukah juga kepada jajarannya, ini akan berbeda komunikasinya, pesan yang akan disampaikan? Pertama, pernyataan Pak Prabowo ini ada harapan baru gitu ya. Bahwa baru kali ini Presiden menyatakan ucapan yang keras. Kalau Bung Karno dulu mengatakan, beri saya 10 pemuda, saya akan goncang dunia. Ketika kita punya Presiden Soeharto, daripada pemberantasan daripada Soeharto gitu ya, itu sulit kita mengharapkan pemberantasan korupsi. Ketika Gus Dur menjadi Presiden, ada harapan juga korupsi. Saya sikat gitu aja kok susah gitu ya. Ketika Bu Mega menjadi Presiden, saya bentuk KPK untuk melindungi wong cilik misalkan. Ketika Habibie menjadi presiden misalkan, kita akan bisa melihat dengan teknologi saya ciptakan pesawat untuk mengejar koruptor gitu ya. Tetapi ketika kita punya presiden yang bernama Jokowi, lah kok tanya saya, mana saya tahu gitu ya. Tetapi kita punya Presiden Prabowo, ada sikap tegas dari Prabowo. Tetapi jangan hanya berhenti sini aja. Ubur-ubur ikan lele. Jangan hanya berhenti sekitar sini. Harus terus dengan bukti nyata. Jadi setiap presiden punya gayanya masing-masing ya dalam menyampaikan pesan terhadap pemberantasan korupsi. Nah, yang perlu disampaikan juga kepada bawahannya seperti apa lagi, Mas Ari? Perlu dengan kata-kata yang lebih tegas lagi kah? Ini kan pasti akan berbeda ya ketika disampaikan di depan rakyat, kemudian juga langsung disampaikan kepada jajaran di bawahnya. Treatmentnya kurang lengkap. Tidak hanya perlu pernyataan keras ya, tetapi tindakan nyata. Ini yang ditunggu oleh masyarakat. Bolehlah kementerian melakukan efisiensi yang luar biasa, tetapi kita juga lihat mana langkah Pak Prabowo untuk membersihkan tikus-tikus yang ada di kementerian. Mas Andi, ini ternyata harapan yang baru loh dengan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Kita patut optimis bahwa ini betul-betul bisa dilakukan dalam suatu aksi nyata? 1000% optimis, 1000% saya bilang. Kenapa? Kan saya kembalikan lagi, Pak Prabowo ini adalah seorang militer yang kata-katanya itu adalah janjinya kepada masyarakat. Janjinya itu harus dia penuhi kepada masyarakat karena dia adalah bagian dari masyarakat. Ya kan? Kalau kita lihat setiap presiden itu mempunyai sejarahnya masing-masing. Tadi katakan Mas Ari itu, Jokowi ya, apa tadi dibilang itu? Lah kok tanya saya? Loh kok tanya saya? Itu kan versi itu disampaikan Pak Jokowi loh, bukan Mas Ari loh ya Mas Andi. Nah itu kalau itu menanyakan itu menanyakan yang mana? Kalau masalah kita bicara KPK pada zamannya dia juga keras pasti. Dia tegas, tapi kan gaya Solo dipakai. Gaya Solo. Ya kan? Kalau Pak Prabowo ini kan gaya militer, kita langsung straight to the point. Lo mau ikut gua, lo mau mengembalikan uang rakyat, kalau nggak gua sikat. Ibaratnya kan begitu. Tapi kita lihatlah, ini sudah mulai loh, kelihatan loh apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu. Tinggal bagaimana Pak Prabowo yang mengorkestrasi ya, semua kabinet, semua birokrasi itu mengikuti alunan nada-nada yang diberikan
sebagai konduktor negara ini, Pak Presiden ini. Ya, pokoknya jangan takut kalau tidak salah. Tapi kalau bersalah tadi beliau kembalikan, udah kembalikanlah. Uang yang kamu curi dari masyarakat itu. Ya kan? Baik. Gitu. Jadi kita rakyat ini terus menghitung hari ya, menantikan supaya ini tidak berhenti di pidato dan retorika, tapi betul-betul ada implementasi dan aksi nyata dari pemberantasan korupsi, apapun style yang dilakukan, atau apapun ya gaya yang coba disampaikan oleh Pak Prabowo Subianto. Tapi jelas pesannya untuk menghilangkan korupsi di negeri ini. Terima kasih Mas Andi, Mas Ari, Bang Saud malam hari ini sudah berbincang bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.